Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Oke ya, tetap sehat dan tetap semangat. Sudah mandi? Sudah makan? Atau ada yang masih rebahan? Oke, nggak apa-apa. Jadi, walaupun rebahan, tetap bisa kok produktif. Rebahan sambil dengerin kuliah, rebahan sambil ngerjain tugas, rebahan sambil jualan pun bisa. Oke, yuk kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar yang tak biasa. Siapakah dia? Jadi, belajar yang tidak biasa itu kita akan menyebutnya dengan children with disabilities atau anak yang menderita gangguan atau ketidakmampuan, atau juga kita menyebutnya dengan children with special needs, anak dengan kebutuhan khusus. Kenapa kita tidak menyebutnya dengan anak cacat? Ya, karena kita penekanannya pada anaknya, bukan kecacatannya. Makanya kita menyebutnya dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu atau siswa berkebutuhan khusus, di mana siswa tersebut memang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Berbeda karena apa? Karena mereka membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, anak dengan berkebutuhan khusus ini akan dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu hambatan kognitif atau akademik khusus. Siapakah mereka? Yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam belajar. Anak yang memiliki kesulitan belajar itu siapa? Nanti dibagi lagi ya. Ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia, dan sebagainya. Kemudian ADHD, ini termasuk dalam kategori pertama juga. Kemudian anak dengan gangguan bicara dan komunikasi. Nah, yang kedua, anak dengan masalah sosial atau perilaku. Anak dengan gangguan emosi, anak dengan gangguan perilaku, anak dengan gangguan spektrum autis. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang memiliki keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu anak yang retardasi mental dan Down syndrome. Kemudian yang keempat yaitu anak dengan gangguan fisik dan sensori. Ini ada cerebral palsy, epilepsi, gangguan penglihatan, pendengaran. Kemudian yang kelima yaitu siswa dengan perkembangan kognitif tinggi. Anak yang gifted contohnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk kategori yang pertama ya, yaitu siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik yang spesifik. Nah, beberapa siswa berkebutuhan khusus bisa saja tidak terlihat memiliki tanda-tanda hambatan fisik, namun dia mengalami hambatan secara kognitif, yang hal ini terlihat pada saat dia menerima materi pelajaran, kemudian pada saat dia mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, siapa sajakah mereka yang mengalami hambatan kognitif atau akademik spesifik ini? Yaitu yang pertama, anak dengan kesulitan belajar atau learning disability. Kemudian yang kedua, anak dengan gangguan ADHD. Dan anak dengan gangguan bicara dan komunikasi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu learning disability atau anak dengan kesulitan belajar. Ini adalah beberapa defisiensi pemrosesan kognitif pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ada disleksia, ada disgrafia,
ada juga diskalkulia, kemudian kesulitan perseptual, kesulitan mengingat, kesulitan dalam persepsi sosial, kesulitan memproses bahasa lisan, dan kesulitan metakognitif. Ada yang tahu disleksia itu apa? Disleksia itu kesulitan dalam membaca yang berhubungan dengan kelancaran membaca dan sebagainya. Kemudian anak dengan gangguan disleksia itu juga kurang dapat memahami apa yang dia baca, memahami isi bacaan. Kemudian kalau disgrafia apa? Disgrafia itu mengalami masalah dalam tulisan tangan. Biasanya anak dengan gangguan disgrafia ini dia lebih lambat dalam menulis serta hasil tulisannya agak susah dibaca gitu. Kemudian diskalkulia. Diskalkulia yaitu kesulitan memikirkan atau mengingat hal-hal yang berhubungan dengan angka. Biasanya nilai matematika, nilai fisika itu nggak gitu oke kalau anak diskalkulia. Kemudian kesulitan mengingat. Kesulitan mengingat ini biasanya mereka mengalami masalah dalam memori kerja atau memori jangka panjang. Kemudian kalau kesulitan dalam persepsi sosial apa? Kesulitan dalam persepsi sosial ini dia itu kesulitan dalam menafsirkan atau mengartikan tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang ada di lingkungan sosialnya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia kurang tepat dalam merespon. Jadi responnya itu nggak pas dengan situasi sosial, jadi cenderung kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi seringkali guru ataupun orang tua itu terlalu cepat menyimpulkan kalau anaknya itu mengalami kesulitan belajar tertentu. Padahal mungkin kesulitan belajar itu disebabkan oleh ketidakefektifan guru ataupun orang tua dalam mengajari anaknya ataupun siswanya. Walaupun memang untuk mendiagnosis apakah anak atau siswa itu mengalami kesulitan belajar atau tidak, itu tidak mudah, cukup sulit. Apalagi untuk anak yang mengalami kesulitan belajar yang termasuk dalam kategori ringan, di mana anak yang mengalami kesulitan belajar dalam kategori ringan itu tidak terlalu tampak gejalanya, jadi dia masih bisa komunikasi secara verbal, kemudian masih bisa bersosialisasi dengan teman gitu. Maksudnya gini, tidak begitu terlihat menarik diri dari lingkungan seperti simptom-simptom untuk hambatan yang lebih berat. Nah, untuk identifikasi awal apakah anak ini mengalami kesulitan belajar atau tidak, itu masih bisa sih dilakukan oleh guru di kelas. Namun apabila guru itu kemudian mencurigai bahwa anak ini kayaknya mengalami kesulitan belajar ini gitu, guru biasanya akan menghubungi spesialis tim profesional yang dapat memverifikasi apakah memang anak ini mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, ini biasanya psikolog gitu yang berperan di sini gitu. Nah, kenapa sampai manggil psikolog gitu? Ya karena diperlukan informasi yang lebih akurat tentang kesulitan belajar siswa tersebut untuk mendiagnosa, kemudian akhirnya lebih dalam lagi memahami masalah-masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Akhirnya menemukan formula yang tepat nih, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menolong siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Nah, kemudian untuk identifikasi awal yang tadi saya bilang bisa kok dilakukan oleh guru di kelas gitu. Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa guru lakukan. Langkah yang pertama untuk identifikasi itu guru bisa mencatat anak-anak dengan berbagai indikasi. Misalnya anak yang
sering kali tidak selesai mengerjakan tugas, mengerjakan ujian gitu. Kemudian hasil tugasnya atau hasil pekerjaannya tuh kualitasnya di bawah rata-rata. Kemudian yang nampak dia memang juga tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Guru juga melakukan pengamatan yang sistematik terhadap masing-masing anak, kemudian bisa menggunakan screening test, kemudian melakukan asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar, kemudian asesmen berbagai modalitas belajar. Bisa menggunakan interview dengan orang tua, dengan observasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang disleksia, salah satu bentuk kesulitan belajar. Nah, kita simak dulu ya video ini. Take a moment to read the following. How was that? Frustrating? Slow? What were those sentences about? They're actually a simulation of the experience of dyslexia, designed to make you decode each word. Those with dyslexia experience that laborious pace every time they read. When most people think of dyslexia, they think of seeing letters and words backwards, like seeing B as D and vice versa, or they might think people with dyslexia see saw as was. The truth is, people with dyslexia see things the same way as everyone else. Dyslexia. Cuplikan video tadi adalah gambaran bagaimana siswa dengan disleksia melihat tulisan atau huruf. Jadi, anak dengan disleksia itu mengalami masalah dalam 3 aspek. Yang pertama, mereka kesulitan untuk mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan. Kemudian mereka juga mengalami kesulitan dalam kelancaran membaca dan memahami isi bacaan. Mereka kesulitan untuk memahami apa yang mereka baca seperti itu. Dan ada kriteria-kriteria lain yang biasanya menyertai anak dengan disleksia. Misalnya mereka kesulitan untuk berkonsentrasi. Jadi konsentrasi anak disleksia itu mudah sekali terganggu, mudah sekali terdistraksi. Itu mengapa salah satu strategi teaching untuk anak disleksia adalah berkaitan dengan posisi duduk, sebaiknya bagaimana gitu. Jadi posisi duduk anak disleksia sebaiknya jangan dekat dengan lalu lintas teman-temannya, lalu lintas manusia lain, misalnya jangan duduk dekat jendela atau jangan duduk dekat dengan pintu. Lebih baik yang dekat dengan guru gitu, dalam pantauan guru. Kemudian ada juga anak disleksia yang nggak bisa membedakan kanan dan kiri, kemudian mereka sering kebingungan dengan arah, jalan, kemudian kurang paham dengan tanda-tanda baca seperti itu. Dan ternyata jumlah anak disleksia itu banyak. Jadi sekitar 10-15% anak di sekolah itu mengalami disleksia. Penelitian menunjukkan adanya ketidakmampuan persepsi visual dan atau auditori pada anak disleksia ini. Jadi itu mengapa mereka memiliki kecenderungan untuk memutar balik huruf. Misalnya B menjadi D, P menjadi Q, M menjadi W, N menjadi U, atau saat membaca mobil menjadi wodil, mama menjadi wawa, motor menjadi wotro, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka itu juga sulit membedakan dua kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya fit yang pakai T dan fib, F-I-B, kayak gitu. Jadi fit dan fib mereka agak susah gitu. Kemudian
mereka juga sulit untuk mengikuti arahan lisan. Selain itu, anak-anak tersebut juga mengalami kesulitan dalam aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik, walaupun ya nggak semua, karena setiap anak kesulitan belajar ataupun disleksia ini mempunyai kriteria ataupun karakteristik khusus. Kemudian, apa sih yang bisa guru lakukan untuk membantu anak dengan kesulitan belajar? Jadi kita nggak hanya bahas untuk disleksia saja ya ini. Ini beberapa teknik ini bisa dilakukan untuk kesulitan belajar yang lain, bisa untuk disgrafia, diskalkulia, kesulitan perseptual, dan yang lain. Jadi, yang guru bisa lakukan yaitu memotivasi, memberikan apresiasi kepada mereka. Karena kebanyakan mereka memiliki motivasi belajar yang rendah, harga diri yang rendah, itu mengapa guru terus diminta untuk terus memotivasi dan memberikan apresiasi terhadap peningkatan-peningkatan yang mereka alami gitu. Kemudian sudah disinggung di depan tadi untuk meminimalkan stimulus yang mengganggu konsentrasi, mengingat konsentrasi mereka mudah sekali terdistraksi. Jadi dari posisi tempat duduk itu harus diperhatikan, dan sebaiknya juga mereka tidak berada di kelas yang besar. Mereka sebaiknya berada di kelas-kelas yang kecil, sebaiknya seperti itu. Kemudian bisa mengajarkan mereka cara belajar yang benar, cara belajar yang tepat, mungkin ya lebih tepatnya seperti itu, disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian kalau di beberapa negara saat anak kesulitan belajar ini ujian misalnya, mereka sudah mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya untuk anak disleksia, mereka bisa loh merequest ukuran kertas, ukuran huruf, jenis huruf yang nantinya akan memudahkan mereka dalam memahami soal, lebih cepat lagi untuk memahami soal, karena itu sangat memudahkan ya, jenis huruf dan besarnya huruf gitu akan memudahkan mereka untuk bisa memahami isi bacaan. Mereka juga diberikan kelonggaran waktu yang lebih lama dalam mengerjakan ujian. Kemudian selain ini bisa juga dengan remedial teaching dan tutoring untuk mata pelajaran yang memang mereka kesulitan gitu. Jadi untuk anak diskalkulia misalnya mereka kesulitan dalam matematika, fisika, itu nanti guru bisa melakukan remedial teaching di situ, melakukan tutoring di situ. Jadi guys, gak hanya guru saja yang harus bertanggung jawab, gak hanya guru saja yang berperan terhadap anak dengan kesulitan belajar, justru peran orang tua, pelibatan orang tua itu penting sekali untuk tumbuh kembang anak dengan kesulitan belajar. Waktu yang diberikan orang tua untuk anak itu sangat berharga. Motivasi, apresiasi, penghargaan, orang tua menghargai setiap usaha yang dilakukan anak. Tidak memaksa anak dan tidak membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Kemudian orang tua juga bisa membantu anak dengan kesulitan belajar ini untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan tetangga, kemudian bisa membantu untuk membuat jadwal harian, saatnya belajar kapan, saatnya main, saatnya merapikan tempat tidur, menggosok gigi, hal-hal yang seperti itu bisa orang tua mengarahkan anak. Kemudian dalam memberikan tugas itu juga sebaiknya satu persatu untuk menghindari kebingungan anak. Jadi orang tua mempunyai andil yang besar terhadap tumbuh kembang dan keberhasilan anak dengan kesulitan belajar. Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi selanjutnya adalah ADHD. ADHD itu apa sih? ADHD itu gangguan yang ditandai oleh kurangnya atensi,
kemudian hiperaktivitas, kemudian perilaku impulsif, atau kombinasi dari karakteristik-karakteristik ini. Kita bahas satu persatu ya. Atensi. Jadi anak yang ADHD itu akan inatensi. Dia akan susah sekali untuk fokus pada aktivitas. Dia akan mudah bosan terhadap sesuatu. Kalau di kelas yang terlihat dia susah untuk memperhatikan instruksi guru misalnya seperti itu. Kemudian hiperaktivitas. Sudah paham ya hiperaktivitas itu seperti apa? Jadi level aktivitas fisiknya yang tinggi, dia akan selalu bergerak. Jadi nanti kalau di kelas yang terlihat anak itu akan sering berjalan-jalan. Nanti guru akan menjulukinya dengan anak yang usil, anak yang troublemaker dan sebagainya. Kemudian ciri lainnya yaitu impulsivitas. Dia akan sulit untuk mengarahkan reaksi dan cenderung untuk tidak berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, anak yang ADHD itu nggak harus memenuhi tiga karakteristik ini sekaligus. Jadi misalnya si A didiagnosis ADHD, tapi dia lebih ke inatensinya. Jadi dia lebih nggak bisa konsentrasi, tapi dia nggak hiperaktif. Dia maksudnya anak ADHD yang tipenya diem gitu. Tapi di antara semua yang mengalami ADHD itu biasanya ciri yang sama itu mereka biasanya tidak mampu untuk menahan pikiran dan atau tindakan atau keduanya dia nggak bisa menahan pikiran dan tindakan. Misalnya seperti ini, saat di kelas dia tidak bisa memperhatikan dan lamunan-lamunannya itu ke tempat yang lain. Nah, ingat nggak video yang kemarin saya berikan? Nah, contohnya seperti itu. Jadi, saat guru menerangkan, dia pikirannya ke kejadian yang lalu, ke kejadian yang lain, biasanya kayak gitu. Dan dia nggak bisa mengendalikan itu, seperti itu. Seperti pada kasus kesulitan belajar, anak dengan gangguan ADHD ini juga ternyata lebih banyak dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Gangguan ADHD ini terjadi 4-9 kali lebih banyak pada anak laki-laki. Nah, kemudian untuk mengetahui kapan sih mulai kita bisa melihat tanda-tanda bahwa anak ini itu ADHD atau tidak. Jadi sebenarnya tanda-tanda dapat muncul sejak usia prasekolah. Jadi orang tua dan guru prasekolah itu sudah mulai melihat kalau anak ini kayaknya beda daripada teman-temannya yang lain gitu. Jadi bisa terlihat dari dia lebih aktif, hiperaktif ya. Jadi nggak bisa diam, nggak bisa duduk tenang, kemudian susah diatur, kemudian jarang punya teman karena dia sikapnya sering bermusuhan, kurang bisa menjalin hubungan baik dengan temannya. Nah, kemudian selain ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di awal yaitu inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas, siswa yang diidentifikasi mengalami ADHD juga memperlihatkan karakteristik-karakteristik tertentu. Misalnya, yang pertama, biasanya mereka memiliki imajinasi dan kreativitas yang luar biasa. Luar biasa keren maksudnya. Kemudian, mereka juga mengalami kesulitan dalam pemrosesan kognitif. Akhirnya, mereka seringkali prestasi sekolahnya nggak baik, nggak bagus. Kemudian mereka mengalami masalah perilaku di kelas. Biasanya suka mengganggu, melanggar peraturan-peraturan kelas. Itu kenapa banyak guru yang memberikan label negatif kepada mereka. Karena mereka usil, troublemaker, suka mengganggu temannya, dan sebagainya. Kemudian, mereka kesulitan menafsirkan dan menganalisis berbagai situasi sosial. Mereka juga mudah tergugah untuk sikap bermusuhannya.
selalu bersikap negatif. Dan ada beberapa memang dari anak ADHD juga mengalami gangguan emosi dan gangguan perilaku. Itu mengapa dia sering mendapatkan penolakan juga dari teman-temannya. Jadi males main sama dia gitu karena ya itu tadi dia kurang memiliki toleransi, kurang empati, bermusuhan, dan dimungkinkan dia tuh memiliki kemungkinan lebih tinggi pada masa dewasa atau remajanya nanti akan mengkonsumsi alkohol, narkoba, tembakau, dan sebagainya. Apa saja sih yang bisa dilakukan untuk membantu anak yang mengalami ADHD? Kita bisa modifikasi jadwal dan lingkungan kerja. Seperti tadi ya, untuk siswa dengan kesulitan belajar, kita memodifikasi lingkungan kerja dengan apa? Memperhatikan tempat duduk yang dia nantinya tidak mudah terdistraksi. Kemudian bisa juga dengan modifikasi jadwal. Jadi sebaiknya tugas-tugas yang berat atau pelajaran yang berat diberikan di pagi hari pada saat kondisi anak masih fresh, masih segar gitu. Kemudian mengajarkan strategi untuk mempertahankan atensi karena rentang perhatian mereka sangat-sangat rendah, jadi kita perlu mengajarkan strategi mempertahankan atensi. Contohnya bagaimana? Jadi kita bisa meminta mereka untuk tetap mengarahkan pandangan ke kita saat kita sedang memberikan arahan, menginformasikan informasi baru, atau sedang memberikan instruksi. Kemudian yang bisa dilakukan lagi yaitu karena mereka energinya berlebih, kita bisa memberikan wadah untuk menyalurkan energinya. Membiarkan mereka untuk berjalan-jalan sebentar, memberikan kesempatan dia untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan porsi yang lebih banyak, misalnya untuk olahraga, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga kita lebih mensederhanakan instruksi ataupun tugas-tugas yang kita berikan kepada dia. Jadi kita pecah tugas-tugas itu menjadi bagian yang lebih ringkas. Instruksi juga sebaiknya tidak hanya diberikan secara verbal, tapi juga dengan visual. Dan beberapa strategi-strategi yang lain mungkin bisa dilakukan oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Oke teman-teman, sekian ya dari saya. Jadi untuk jenis gangguan lain yang belum saya jelaskan di video ini, bisa teman-teman baca di PPT yang sudah saya share di web e-learning. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa buat video lagi. Oke, selamat belajar, selamat menjalankan UTS. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.